selamat datang di video ini. Aku, Aya. Di sini aku mau ngajak kalian semua untuk ngebahas dan ngulik salah satu karakter dari anime yang cukup populer bagi pecinta anime. Anime ini tuh digambarkan dan dianggap sebagai anime yang stres gitu. Makanya sebenarnya ini salah satu alasan kenapa aku juga mau nonton, karena aku mau membuktikan apakah anime itu tuh beneran bikin stres atau enggak. Dan aku nggak ngerti ini jalan ceritanya gimana. Tapi aku punya salah satu karakter yang aku suka dan dia merupakan protagonis dari anime itu sendiri. Nah, protagonis utama atau karakter ini pun juga digambarkan dan dianggap di kalangan yang udah nonton juga dianggap sebagai karakter yang depresi dan penyendiri, seperti meme-meme yang udah banyak tersebar di seluruh media sosial. Nah, pasti kalian juga udah tahu aku mau ngebahas siapa. Langsung aja ya. Aku mau ngebahas Shinji Ikari dari anime Neon Genesis Evangelion. Jadi aku di sini bukan mau ngebahas tentang gimana sejarah Evangelion itu sendiri, tapi aku lebih mau mengulik dan ngebahas tentang kepribadian dan trauma Shinji Ikari. Karena mau menceritakan masa lalunya dan trauma yang terjadi pada Shinji dan kenapa kepribadian Shinji Ikari itu terbentuk karena traumanya juga. Langsung aja. Shinji Ikari itu merupakan protagonis utama atau MC dari anime Neon Genesis Evangelion itu sendiri. Nah, padahal di timeline Evangelion yang seriesnya di episode pertama, Shinji Ikari itu masih berusia 14 tahun dan udah dipanggil ayahnya buat mempiloti sebuah robot. Padahal masih 14 tahun dan dia sendiri juga gak pernah ikut latihan gimana cara mempiloti robot. Coba siapa yang bisa pakai robot? Makanya menurut gue ini sih yang ngebuat karakter Shinji Ikari itu sebenarnya belum siap gitu. Dan setelah dia menerima tugas ayahnya buat mempiloti Evangelion Unit 01 ini, mulai muncullah masalah yang memperlihatkan kayak kepribadian Shinji Ikari itu sebenarnya kayak gimana gitu. Nah, anime Neon Genesis Evangelion itu sendiri mengangkat genre mecha, yang dimana robotnya itu adalah Evangelion Unit 01 dan Evangelion Unit yang lain-lain. Tapi menurut gue, Hideaki Anno itu tuh bukan cuman menjelaskan tentang robotnya. Jadi robotnya di sini tuh sebagai kedok. Hideaki Anno itu menambahkan sebuah bumbu-bumbu psikologikal drama. Jadi nontonnya tuh kayak mind blowing gitu, kayak ini gimana ya maksudnya? Gak ngerti. Menurut gue sendiri, Hideaki Anno itu menambahkan sebuah cerita tentang eksistensi, terus juga hubungan antara manusia. Makanya di sini tuh kental banget tentang kepribadian dari seseorang. Sebenarnya yang bisa kita bahas atau kulik di anime Neon Genesis Evangelion ini bukan hanya Shinji Ikari, tapi karakter-karakter lain yang seperti Misato Katsuragi, Ayana Mire, ataupun Asuka Langley, atau mungkin ayahnya sendiri pun bisa kita bahas kepribadian. Dari banyaknya karakter anime Neon Genesis Evangelion yang bisa kita kulik, tapi aku lebih milih Shinji Ikari karena mungkin ini ya, dia itu seorang MC, tapi bukan kayak MC pada umumnya gitu. MC anime-anime lain tuh digambarkan sebagai pahlawan yang emang siap dan punya kekuatan yang besar. Tapi Shinji itu di sini sebagai manusia biasa yang disuruh sama ayahnya buat pilotin Evangelion Unit 01. Yang dimana dia digambarin tuh sebagai karakter yang lemah, nyebelin, dan sebenarnya nggak cocok sih jadi MC. Itu sih yang bikin menarik. Jadi Shinji Ikari tuh sebenarnya emang belum siap gitu jadi pahlawan. Nah, di sini akan dijelasin kenapa masa lalu dari Shinji Ikari. Mungkin awalnya Shinji Ikari itu tumbuh dengan rasa kasih sayang dari ibunya. Ibunya merupakan seorang peneliti dari organisasi yang bernama NERV. Nah, NERV ini pun diketuai oleh ayahnya yaitu Gendo Ikari. Jadi, Shinji memiliki ibu Yui Ikari dan juga ayah Gendo Ikari. Keduanya merupakan peneliti dari NERV dan sebenarnya awal mula dari masalah karena ketika Yui Ikari itu sukarela untuk menyatu dengan Evangelion Unit 01 pada saat percobaan, pada saat eksperimen lah ya. Nah, tapi
percobaan itu akhirnya gagal karena mungkin Evangelion Unit 01 ini belum sempurna. Akhirnya Yu Ikari bukannya menyatu dengan Unit 01, tapi dia itu malah berubah ke bentuk awal manusia itu sendiri, yaitu cairan orange yang bisa kita sebut sebagai LCL. Nah, itu yang menjadi awal mula masalah kenapa mungkin Gendo Ikari itu terpukul banget dan meninggalkan Shinji Ikari. Tapi itulah yang ngebentuk Shinji Ikari itu sendiri, karena masalahnya dia ditinggalkan oleh ayahnya sendiri, Gendo Ikari, tanpa penjelasan apapun, dan dia juga tidak tahu gitu, tidak diberi penjelasan kenapa ibunya bisa hilang. Jadi dia itu tumbuh dengan rasa penasaran dan rasa dia itu tidak berharga karena ditinggalkan ayahnya tanpa alasan yang jelas. Nah, hal ini bisa kita kaitkan juga dengan gangguan mental, yaitu attachment disorder. Apa sih itu attachment disorder? Nah, dari yang aku cari ya, kalau misalkan attachment disorder itu merupakan gangguan mental yang dimana pada fase perkembangan awal seorang anak, yang pasti Shinji juga anak kecil, dia itu ketika merasa ditinggalkan oleh seorang yang memberi mereka kasih sayang, yang menjadi public figure, pelindung mereka itu menghilang. Nah, itulah yang Shinji rasakan ketika kecil. Dia itu tidak tahu ibunya menghilang kemana, lalu ayahnya tiba-tiba meninggalkan dia juga tanpa memberi penjelasan apapun kepada Shinji. Jadi dia itu menjadi anak yang memiliki attachment disorder, sehingga dia takut terlalu attachment kepada orang lain, sehingga dia berpikir ketika dia sudah dekat dengan orang lain, dia akan ditinggalkan juga seperti ayahnya meninggalkan dia. Hal ini pun bisa disangkut pautkan dengan kejadian low self-worth, yang dimana setelah dia itu tumbuh, dia itu tetap memiliki pemikiran dia itu tidak menilai dan berharga bagi ayahnya maupun bagi dirinya sendiri. Jadi dia tidak tahu eksistensi dirinya di dunia ini itu untuk apa. Episode pertama itu sebenarnya Shinji memang menerima panggilan dari ayahnya, tetapi dia tidak mau mempiloti Evangelion 01. Tapi saat melihat pilot Eva yang lain, yaitu Ayana Mirei, sedang terluka parah dan harus menggantikan Shinji, yang harusnya memang Shinji mempiloti Evangelion 01 itu, dia akhirnya merasa bersalah. Akhirnya dia seperti membuat keputusan karena rasa bersalahnya itu sendiri. Itu bisa disebut sebagai emotional blackmail, yang dimana karena rasa bersalah akhirnya dia mau-mau aja karena dia nggak mau orang lain tersakitin. Bahkan di episode 4 itu, setelah dia mampu melawan Angel atau musuh, dia itu memiliki gejala tanda awal depresi dini seperti nihilisme ringan, lalu tanda apatis, dimana dia itu nggak peduli lagi sebenarnya sama pilot Eva, karena dia sendiri pun sebenarnya setelah dia kabur dari Nerve itu pun dia kabur, tetapi dia balik lagi. Jadi cara menyelesaikan masalah Shinji Ikari itu adalah dengan avoidant coping mechanism, yang dimana dia lebih memilih untuk kabur karena dia itu sudah tidak peduli atau kehilangan motivasi untuk menjadi pilot Eva 01. Adapun di dalam episode 16, pada saat Shinji terjebak di Evangelion Unit 01 ini, dia itu masuk ke dalam kayak dimensi yang kayak dia itu sendiri gitu di situ. Nah, itu pun bisa kita kaitkan dengan low self-worth, yang dimana Shinji itu seperti kehilangan eksistensi akan dirinya dan menanyakan eksistensi dirinya di sini itu berguna untuk apa. But I still don't understand myself. I don't even know what it is that makes me myself. How can I love myself? Itu sebenarnya tanda-tanda di mana Shinji Ikari itu seperti krisis identitas. Maka dari itu Shinji di episode 16 ini memiliki tanda awal-awal dia depresi berat. Disorientasi realita yang dirasakan oleh Shinji Ikari di episode 16, di episode 18 ini Shinji merasakan dan tumbuh gangguan mental yang lainnya akibat
saat EVA 03 itu diluncurkan, ternyata itu sudah terinfeksi parasit Angel gitu. Yang dimana akhirnya Shinji ditugaskan untuk menghancurkan total atau membunuh EVA 03. Nah, karena dia tahu EVA 03 itu dipiloti oleh manusia, akhirnya dia menolak. Nah, karena Nerve dan Gendo Ikari pun tidak peduli, akhirnya dia memutus kontrol secara paksa Shinji dengan EVA 01, yang dimana akhirnya dia melihat secara langsung dia menghancurkan atau membunuh EVA 03 di depan mata sendiri tanpa bisa melakukan apa-apa gitu. Nah, akhirnya terkuak juga bahwa pilot EVA 03 itu merupakan teman kelasnya sendiri, yaitu Toji Suzuhara, yang dimana itu semakin membuat dia trauma dan mengalami PTSD, yang dimana disebut Post Traumatic Stress Disorder. Bisa dijelaskan, PTSD itu adalah gangguan mental yang dimana setelah seseorang itu mengalami atau melihat sendiri secara langsung kejadian yang membuat dia trauma gitu. Salah satunya itu Shinji melihat temannya sendiri mati. Nah, akhirnya setelah itu dia itu merasakan reaksi emosional seperti panik, marah, dan seperti mati rasa gitu. Nah, setelah itu dia itu merasakan kepercayaannya pada Nerve dan Gendo Ikari itu hancur, karena dia percaya sebenarnya bahwa Gendo Ikari itu melindungi Eva, tetapi dia disuruh untuk menghancurkan EVA 03 demi kemenangan. Nah, akhirnya dia juga merasakan kebencian pada dirinya sendiri, yaitu self-hatred, yang dimana dia itu merasa bahwa dialah yang telah membunuh Toji, temannya sendiri, walaupun dia tahu bahwa memang itu dikontrol oleh ayahnya. Tetapi inilah yang menjadi alasan besar Shinji di episode 24 nanti untuk menghilang dari dunia. Dalam episode 18, yang dimana Shinji mulai berpikir untuk tidak memiliki keinginan hidup di dunia, di episode 24 ini adalah klimaks anime Neon Genesis Evangelion. Nah, di episode ini Shinji Ikari itu bertemu dengan Kaoru Nagisa, yang dimana dia itu memberikan validasi emosional ke Shinji tanpa syarat apapun gitu. Kaoru Nagisa ini selalu menemani, bahkan tidak menuntut Shinji Ikari untuk melakukan sesuatu. Jadi dia selalu hadir, bahkan di saat-saat seperti dia putus asa atau dalam kondisi yang fragile. Inilah yang membuat ikatan yang cepat dan emosional antara Shinji Ikari dengan Kaoru Nagisa gitu. Tapi setelah diketahui bahwa Kaoru Nagisa merupakan seorang angel terakhir, Shinji mau tidak mau diberikan pilihan membunuh Kaoru Nagisa, dan Kaoru Nagisa pun juga kayak udah pasrah gitu, dia tidak memberikan perlawanan kepada Shinji Ikari. Setelah Shinji dipaksa mengambil keputusan untuk membunuh Kaoru, dia mulai mengalami yang namanya attachment trauma, karena dia udah memiliki keterikatan yang cepat dan emosional dengan Kaoru Nagisa ini. Lalu dia tuh kayak udah disuruh ngebunuh Kaoru Nagisa yang udah nerima dia tanpa syarat apapun, tanpa kayak nggak ngapa-ngapain, dengan tulus gitu Kaoru Nagisa. Nah, akhirnya inilah yang membuat dia trauma, karena dia udah banyak sekali orang-orang yang ninggalin dia. Akhirnya inilah yang menyebabkan dia berpikir bahwa dialah yang menjadi alasan terbesar Kaoru Nagisa itu mati gitu. Karena itulah Shinji hanya memikirkan satu solusi, yaitu untuk menciptakan human instrumentality, yang dimana dia ingin semua manusia itu tergabung gitu, karena dia udah merasakan perasaan yang sangat kacau gitu. Ini udah berat banget deh. Nah, karena akhirnya Human Instrumentality Project ini berhasil diluncurkan karena Shinji EVA 01 itu ditusuk oleh replika Lens of Longinus dan juga Ayana Mirai yang menyatu dengan Lilith. Akhirnya Human Instrumentality Project ini berhasil diluncurkan gitu, kayak berhasil terjadi. Tetapi Shinji Ikari ini diberikan pilihan oleh Ayana Mirai atau Lilith, apakah kamu mau tetap lanjut di dunia ini walau dengan kesakitan, atau kamu menyatu di Human Instrumentality ini. Awalnya mungkin Shinji Ikari ingin tergabung dengan Human Instrumentality, tetapi akhirnya dia memutuskan untuk tetap hidup di dunia ini
walau menyakitkan. Itu yang menjadi representasi bahwa Shinji itu berhasil menerima dirinya sendiri. Jadi akhirnya endingnya emang Shinji berhasil menerima dirinya sendiri bahwa memang dia itu layak dicintai dan dia itu berharga. Yang tadi aku jelaskan itu merupakan pembahasan akhir dari aku mengulik kepribadian dan trauma Shinji Ikari setelah dia mengalami krisis identitas, gejala awal depresi, PTSD, lalu attachment trauma. Dia akhirnya bisa menerima dirinya sendiri dan menerima rasa sakit dirinya. Akhirnya dia membatalkan human instrumentality. Inilah yang merupakan atau menjadi ending dari Neon Genesis Evangelion, walaupun banyak teori-teori lainnya. Nah, itu sih dari aku. Sekian, terima kasih yang udah nonton. Ayo jangan lupa kalian mencintai Shinji Ikari. Bye!